Kalau filmnya sendiri itu seperti judulnya ngidam, memang berurusan dengan kehamilan dan kemudian kalau orang hamil kan biasanya pengen sesuatu. Nah ini ceritanya itu seorang suami, dia itu kerepotan karena istrinya lagi ngidam dan ngidamnya itu spesial. Dia itu ngidamnya masakan-masakan kuliner Betawi yang aneh-aneh itu. Orang Betawi itu untuk translate ya, untuk menerjemahkannya ke bahasa Betawi. Nah dari situ tuh saya jadinya dia tuh menanyakan kepada saya, ini bahasa Betawinya mau dipakai yang mana? Bahasa Betawi yang umum, Kota, bahasa Betawi kota, nah itu ternyata beda-beda. Bahasa Betawi daerah Bekasi. Bayangkan Indonesia terdiri dari 1.300 suku bangsa ya, kalau saya baca di BPS tahun 2010 ya. 1.300 itu kulinernya berapa banyak, kemudian bahasanya seperti apa, kemudian yang adat istiadatnya seperti apa. Jadi sebenarnya kalau kita eksplorasi itu berapa banyak film, berapa banyak buku yang bisa ditulis dari tentang budaya Indonesia itu ya. Halo Sobat Budaya, bagaimana kabarnya? Sekali lagi selamat datang kembali di Podcast Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Dari obrolan-obrolan kita di Podcast Budaya ini diharapkan kita dapat lebih meningkatkan apresiasi serta mengenal lebih jauh seni dan budaya terutama yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Kita juga ingin mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak yang mendukung Podcast Budaya ini, ada Batik LMW, juga Ivan Gunawan Kosmetik, dan Perpustakaan Jakarta. Tempat di mana kami melangsungkan Podcast Budaya kali ini ada di Gedung Ali Sadikin, Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Oke, seperti biasa Podcast Budaya ini akan ditayangkan di YouTube. Jadi jangan lupa untuk di-share, follow, dan subscribe. Juga follow akun media sosial kami di @disbud_dki. Oke ya. Nah, pada kali ini topiknya juga seru. Kita akan membahas mengenai film Betawi. Ini ya. Kita akan ngobrol dengan Ibu Dewi Puspasari. Ini manggilnya Ibu apa Mbak? Ini masih muda banget loh kayaknya Mbak ya. Ada Mbak Dewi Puspasari, beliau adalah seorang penulis perempuan berbakat yang juga menjadi ketua komik dan penulis skenario lainnya. Ia juga merupakan salah satu pemenang lomba ulas film Kemendikbud tahun 2020. Halo Mbak Dewi, selamat datang. Terima kasih waktunya ya untuk podcast budaya ini. Kita pengen ngobrol-ngobrol banget. Jadi Mbak Dewi ini banyak sekali nih profesinya. Ketua komik, ini komik ini apa Mbak? Komik ini bukan komik buku ya, tapi komik singkatan dari Kompasianer Only Movie Enthusiast Club. Ini komunitas film di Kompasianer. Komunitas film di Kompasiana. di Kompasiana. Ini berarti menulis ya, Iya. tentang film-film. Awalnya kami banyak kan nulis tentang ulasan-ulasan film. Kemudian berkembang kami bikin majalah juga. Kemudian bikin buku-buku tentang perfilman, terutama perfilman nasional. Nah baru kemudian berapa tahun terakhir kami merambah produksi film juga. Wah, jadi sampai produksi film budaya Betawi katanya. Oh iya, itu film kedua kami. Itu film keduanya. Oke, jadi sudah dari nulis mengenai film, mengenai musik sampai akhirnya menjadi nulis skenario, Iya. sampai jadi produser gitu. Luar biasa loh, keren banget nih. Coba ceritain dulu deh, kenapa film keduanya bertema film Betawi? Iya, kenapa film keduanya Betawi ya? Itu ya, oh iya, judulnya tuh Ngidam. Judulnya Ngidam. Iya, judulnya tuh Ngidam. Tentang orang hamil. Iya, tentang orang hamil. Oke. Iya, kalau ceritanya itu dari berawal dari saya tuh pernah berapa tahun itu sebelumnya saya melakukan jadi editor buku tentang kuliner Nusantara. Nah waktu itu ada yang nulis tentang kuliner Betawi. Nah itu kuliner Betawinya itu unik menurut saya, soalnya bukan kayak gado-gado, bukan kayak nasi ulam yang udah umumnya itu ya. Tapi yang saya belum pernah dengar seperti sayur besan yang menggunakan sayur tubruk. Kemudian ada lagi yang namanya babanci. Nah itu jadinya ketika saya mengedit tulisannya itu saya membayangkan ini seperti apa sih masakannya itu ya. Kebayang-bayang jadi penasaran ya. Apalagi
kalau waktu saya baca tuh bumbunya ada 22 jenis. Itu kayak apa maksudnya? Banyak banget. Iya itu banyak banget yang saya nggak pernah dengar bumbu-bumbunya kayak botor, kemudian kecipir, kemudian jenis akar-akarannya banyak banget sampai ini kok dibeli di pasar, beli di mana ya? Ada nggak ya rempah-rempahnya itu ya? Nah berawal dari situ kemudian saya melakukan riset beberapa tempat makan Betawi mulai dari Situ Babakan, daerah-daerah Situ Babakan, kemudian di daerah dekat Taman Mini, dan beberapa tempat-tempat lainnya. Akhirnya menemukan juga sayur babancinya. Jadi waktu itu sebelum mulai kami melakukan riset dulu, baru kemudian menulisnya. Dan kalau filmnya sendiri itu seperti judulnya ngidam, memang berurusan dengan kehamilan. Dan kemudian kalau orang hamil kan biasanya pengen sesuatu. Nah ini ceritanya itu seorang suami, dia itu kerepotan karena istrinya lagi ngidam, dan ngidamnya itu spesial. Itu ngidamnya masakan-masakan kuliner Betawi yang aneh-aneh itu. Gitu. Dari kemudian yang pertama masih gampang, nasi ulam, kemudian selendang wayang, kemudian bertahap, kemudian mintanya sayur babanci. Makin susah. Makin susah. Oke. Iya, nah itulah perjuangan suaminya menemukan masakan langka Betawi. Menarik banget ya, dari mengedit tulisan mengenai kuliner Nusantara sampai akhirnya jadi kepikiran dan cari tahu lebih jauh mengenai masakan-masakan atau kuliner Betawi gitu ya. Jadi sekarang udah lulus dong nih kalau disuruh masak babanci. Waduh, bumbunya ini nih kayaknya saya harus minta bumbunya. Gitu ya. Jadi tapi memang sudah dapat akhirnya yang bikin di mana, yang jualan di mana sudah ada. Ini menemukan, nah itu baru menemukan satu yang pesanan gitu ya di daerah Cempaka Putih. Nah, menurut Mbak Dewi kan sering mereview film-film ya di Kompasiana itu kan, jadi pasti nonton film luar negeri dan dalam negeri juga pastinya. Nah, kalau sampai Mbak Dewi memutuskan memproduksi film berjudul ya mengenai kuliner gitu ya, Betawi kan ini salah satu yang bertemakan budaya gitu ya, budaya kan bisa salah satunya masakan juga atau makanan. Menurut Mbak Dewi gimana nih film-film yang mengambil tema budaya di kita nih gitu, apakah sudah oke? Apakah memang menarik, apakah terlalu banyak pesan-pesan yang ingin disampaikan, gimana sebagai ini penulis film ini nih? Nah ini menariknya ya, kalau dulu memang sebelumnya tuh terinspirasi film-film budaya Betawi atau budaya lainnya ya dari Empok Maudi ini. Gara-gara waktu saya kecil itu nontonnya ya Sidul Anak Betawi. Nah ya memang bawa rantang ya. Isinya sayur babanci ya. Ya itu memang inspirasinya dari almarhum Benyamin. Kemudian saya panggilnya apa ya? Pak dia bukan Pak Rano Karno, kemudian Andra, ya itu inspirasinya kalau dari film-film tema-tema budaya itu dari situ juga. Kemudian dari ini saya banyak ya beberapa sutradara Indonesia yang banyak mengenalkan tentang budaya Indonesia. Contohnya ini Om Garin Nugroho. Dia itu begitu banyak film-film yang menyisipkan tentang budaya-budaya seperti opera Jawa, setan Jawa, Bojong, seremoni gitu ya. Terus kemudian diturunkan sama putrinya Kamila Andini. Nah itu film-filmnya bagus-bagus dari The Mirror Never Lies ya. Dian Juni, kemudian dari Mas Iva Infansa juga sang penari, kemudian terakhir kemarin Gadis Kretek. Terus kemudian ini kalau saya lihat perkembangan film pendek-pendek Indonesia tuh juga sekarang mulai banyak menyisipkan ini ya tentang budaya-budaya seperti Mas Bregas itu yang film Lemantun itu juga ada unsur budaya Jawanya juga. Kemudian yang kemarin masuk FFI seperti Orpa di Papua ya. Kemudian yang One from Rote ya itu ya yang kemarin menang juga, dia kental dengan unsur-unsur budayanya. Jadi menurut saya film-film dengan unsur budaya itu sesuatu yang menarik. Iya. Nah berarti beberapa tahun terakhir ini kalau dari apa yang disampaikan sama Mbak Dewi kayaknya perkembangan industri film mengenai film budaya semakin banyak ya Mbak? Iya semakin banyak. Dan kalau saya lihat itu mulai mulai cukup komersil, maksudnya bisa menarik. Seperti yang kemarin Ngeri-Ngeri Sedap. Itu kan filmnya
ringan. Iya. Tapi kemudian tuh kalau kita perhatikan kental banget dengan nuansa Bataknya itu kental banget dari musik, dari ceritanya, adatnya. Dan itu ternyata bisa diterima penonton. Dan banyak penontonnya Penontonnya ya. banyak. Betul. Ini karena memang kenapa sih kita suka bertanya-tanya, duh film tema budaya tuh nanti nggak laku, produsernya rugi gitu misalnya ya. Ngomong-ngomong kalau filmnya Mbak Dewi tadi yang ngidam itu tayang di mana Mbak? Nah itu kemarin baru tayang di Jakarta Film Week. Itu tayang secara ya di acaranya festivalnya juga bisa ditonton online juga waktu itu. Tapi selama Jakarta Film Week aja. Nanti rencananya kami baru masih mau keliling ke beberapa festival dulu baru Jadi kalau memang film-film pendek ini memang biasanya ditayangkan di festival film gitu ya, atau memang acara-acara dengan Kine Club gitu ya, atau sinema komunitas pencinta film seperti itu ya. Ini Sobat Budaya minta dong diputerin film budaya Betawi biar kita bisa nonton bareng ya Mbak ya. Iya. Biar senang. Terus gimana Mbak? Dari tadi kan mohon maaf ini kan film kedua ya. Ya film pertama mengenai Ini budaya juga itu, tapi latarnya Situbondo. oh oke. Ya itu jadi kental sama budaya tapal kuda ya, Situbondo daerah tapal kuda. Bahasanya itu pakai bahasa Madura. Soalnya Situbondo itu ternyata bahasanya bahasa Madura. Dan di situ kita juga menggunakan beberapa, ada puisi-puisi, jadi puisi-puisinya itu juga menggunakan bahasa Madura itu. Mbak, ini kamu film 1, film 2 bikin film tema budaya. Iya, Ini film pendek. iya. Berangkatnya dari editor ini film atau musik. Ada proses-proses apa yang dijalani ketika memproduksi film bertema budaya ini? Sulitkah mencari materinya, observasinya, atau ketika meyakinkan para sponsor bagaimana respon mereka gitu misalnya Mbak, aku kok penasaran jadinya. Apa ya? Minggu juga ya. Yang kalau dari 2 film kemarin itu sebenarnya itu sesuatu yang dekat dengan kita ya. Yang pertama itu walaupun kesannya film eksperimental, judulnya Jagadikta, tentang semesta, tentang sebenarnya itu tema utamanya itu tentang dia mencintai alam tapi dengan caranya sendiri. Dia seperti menjadikan alam itu kayak panggung teaternya dia, terus kemudian dia unggah lewat medsos, jadinya yang lain generasi muda itu kan lebih dekat dengan medsos, jadi lebih mudah untuk menyampaikan pesannya alam. Kalau dari risetnya sih mungkin dari sesuatu yang dekat dengan kita dulu. Nanti misalnya si A tinggal di daerah mana atau dia lagi tinggal di mana, itu dia bisa melakukan riset di situ dulu. Sesuatu yang sehari-hari misalnya makanan, kemudian bisa aja dari bahasanya, bisa juga dia menyukai musik, jadi sebenarnya bisa dari mana aja. Iya, kalau saya karena saya suka makan, saya suka kembul, jadinya ya itu saya suka banget sama saya kalau gitu. makanan. Oh, jadi karena sesuatu yang dekat sama kita, jadi ketika proses produksi untuk persiapan materi dan sebagainya, jadi mungkin agak lebih mudah ya, dan mungkin karena memang punya passion ingin tahu kok unik makanannya gitu ya, jadi melakukan semua prosesnya. Persiapannya berapa lama sih Mbak untuk bikin kayak dari skenario-nya itu? Waktu itu agak gitu lama. Jadi waktu itu Jakarta Film Week sedang mengadakan proses menjaring proposal. Nah waktu itu kalau nggak salah H-2 baru saya benar-benar siap bikin, benar-benar siap saya membuat naskah skenario-nya. Kemudian itu saya melakukan ini. Jadi saya buat bahasa Indonesia dulu, kemudian saya minta tolong teman saya yang orang Betawi itu untuk translate ya, untuk menerjemahkannya ke bahasa Betawi. Nah dari situ tuh saya jadinya ini. Dia tuh menanyakan kepada saya, ini bahasa Betawinya mau dipakai yang mana? Bahasa Betawi yang umum, Kota, bahasa Betawi kota. Nah itu ternyata beda-beda. Bahasa Betawi daerah Bekasi. Iya. Ada juga ya. Ya, itu banyak ya. Iya, udah kok itu ya umum aja deh. Gitu. Menarik sekali ya seperti itu. Terus gimana Mbak tantangannya ketika tadi kan sepertinya nggak ada ya, karena senang, karena suka, walaupun H-2 cepat bikin naskah, minta tolong kok kayaknya semua lancar-lancar aja. Ini ada tantangannya nggak sih Mbak? Itu tadi. Ada
deg-degan nih gitu loh Mbak. Yang apa namanya menemukan sayur babancinya itu. Jadi sebenarnya waktu kita menemukan sayur babanci itu sekaligus ketika saya menulis naskahnya itu juga. Jadi sambil apa namanya praproduksinya saya juga sedang mencari sayur babancinya juga agak ada rasa deg-degan, ini beneran ketemu gak ya yang kedua sayur babancinya itu ya. Waktu itu kan saya riset, tapi risetnya itu ternyata nggak ada. Maksudnya udah tepat-tepat tersebut ya. Ternyata ketika saya datang itu udah nggak jual. Oh, Jadi beberapa itu saya jadi dari referensi misalnya, oh kalau sayur babanci bisa beli di sini. iya, gitu. Ternyata saya di sana datang nggak ternyata jual. sudah ada yang udah tutup, udah jadi toko yang lain. Iya, jadi ya waktu itu saya juga sempat deg-degan juga. Ini ternyata beberapa yang sudah saya riset, beberapa kok udah nggak ada ya. Itu juga ada semboyan deg-degannya dari situ sih. Tapi akhirnya dapat jalan ketemunya itu lewat mana tuh Mbak akhirnya? Itu dibantu teman saya. Dia itu nggak tahu dari mana, dia juga apa namanya mencarinya lewat medsos. Dia rajin tiba-tiba di IG dia menemunya, di Instagram itu dia menemukan ada yang menjual. Banyak kali ya, gitu. Sekarang kalau menurut Mbak dengan diproduksinya film bertema budaya tadi mengangkatnya kuliner gitu ya babaji, respon-respon yang nonton gimana Mbak mereka? Pasti nggak semuanya orang Betawi juga kan yang nonton ya? Gimana tuh? Karena penasaran, itu mereka tuh waktu setelah nonton, wah kok nggak ada sayur babancinya ya, mana sih sayur babancinya? Itu responnya itu juga apa namanya, ini ternyata banyak banget apa makanan-makanan kuliner Betawi itu yang mereka belum kenal. Kayak selendang mayang aja tuh ternyata jarang kan sekarang. Iya, Padahal namanya seperti amram ya, selendang mayang tuh kayak ada di mana-mana gitu, selendang mayang gitu. itu jarang juga kita temuin ya. Kayak kemudian kue rangi juga makin jarang yang jual. Kemudian gabus pucung. Wah ini penting nih gabus pucung. Ini ngomong-ngomong sobat budaya kebayang gak sih cuma makanan-makanan yang kita sebutkan gitu ya. Jadi ini tuh makanan-makanan khas Betawi ya, yang memang kerap sering terdengar, tapi ketika kita mau cari sulit karena biasanya mereka bikin sendiri gitu loh. Jadi misalnya keluarga Betawi, kalau yang pengalaman aku ya kayak misalnya keluarganya Bu Haji Tona yang pemeran ibunya Zainab itu, ya dia masak sendiri gitu loh. Jadi dia bisa yang si tubruk itu loh, babanci itu atau apa ya, karena mereka bikin sendiri. Tapi kalau kita yang bukan orang Betawi kepangen gitu, nyarinya agak susah. Kayak gabus pucung itu kayak sebenarnya ikan ya Mbak ya. Iya, ikan gabus tapi kayak dimasak bumbu rawon ya. Apa itu bumbu yang keluar itu ya? Hitam gitu ya. Hitam itu ya. Mbak ini nyobain. Cobain. Jadi ya apa namanya? Saya ke beberapa restoran Betawi itu nyobain makanannya dari pecak, dari kemudian yang gabus pucung juga, kemudian yang soto Betawi yang paling legendaris yang mana sih, saya datangin juga. Saya coba. Ini kayaknya kita perlu minta nomor teleponnya Mbak Dewi ini untuk bisa dapat daftar makanan kuliner Betawi. Iya, sambil riset sambil makan nih. Ayo boleh banget. Nah itu yang menarik waktu terakhir saya pemutaran film di Taman Ismail Marzuki juga. Itu ada seorang penonton itu tiba-tiba menghampiri saya. Dia ternyata dari etnis Betawi ya, yang benar-benar ya masih sering menyatap masakan-masakan tersebut. Dia itu langsung datangin saya, kemudian dia merasa senang. Ada film yang seperti ini dia senang. Jadi semacam kayak dokumentasi atau semacam juga salah satu pengenal promosi makanan Betawi. Setelah itu kita lama banget ngobrol kuliner Betawi. Ternyata masih banyak yang belum saya tahu tentang kuliner Betawi itu. Seru jadi obrolannya. nanti mau ada seri keduanya nggak nih, abis ngidam terus kayak lahiran nanti kayak kahan gitu. Banyak nih upacaranya lanjut lagi. Ada apa lagi Mbak rencana ke depan? Ke depan rencananya mau buat film antara dua, ada film pendek atau film setengah panjang gitu. Setengah panjang kayak Film panjang tapi mungkin nggak yang sampai 90 menit, mungkin masih 60 menit. Iya. Apakah masih tetap bertema budaya atau gimana? Iya, rencananya masih bertema budaya. Ada yang dari kampung halaman saya, rencananya itu saya sudah punya ide tentang kampung halaman saya di daerah Malang, Jawa Timur, itu udah ada kebayang. Juga ada satu lagi juga masih di daerah Jawa Timur juga ada rencana di situ juga. Kenapa Mbak masih memilih tema budaya?
film-film bertema budaya. Maksudnya dari apa yang tadi disampaikan kan memang ada respon yang baik gitu ya. Terus ini kan tadi berawal dari pengalaman pribadi karena unik gitu ya, karena pengen tahu gitu. Kalau yang sekarang kenapa lagi nih Mbak tetap dengan tema budaya? Menurut saya itu film Indonesia menarik karena itu unsur budayanya. Salah satu hal yang menarik di film-film Indonesia itu menurut saya yaitu budaya. Bayangkan Indonesia terdiri dari 1.300 suku bangsa ya. Kalau saya baca di BPS tahun 2010 ya, 1.300 itu kulinernya berapa banyak, kemudian bahasanya seperti apa, kemudian yang adat istiadatnya seperti apa. Jadi sebenarnya kalau kita eksplorasi itu berapa banyak film, berapa banyak buku yang bisa ditulis dari tentang budaya Indonesia itu ya. Terus saya lihat kalau film-film luar, misalnya film-film yang masuk nominasi Oscar atau yang lain-lain, itu just film-film yang unik. Misalnya mereka mengangkat sesuatu yang unik dari budaya dari daerahnya. Misalnya film animasi Song of the Sea itu kental banget dari unsur Irlandianya, mitos-mitos di Irlandia, legenda Irlandia itu mereka sadarkan itu sesuatu yang menarik. Beda dan itu membuat kita penasaran, oh menarik ya. Jadi setelah nonton itu jadinya malah ini pengen tahu lagi tentang apa sih budaya Irlandia. Seperti Mbak, menurut lo melalui film-film bertema budaya ini bisa memberikan kontribusi apa ya terhadap perkembangan budaya di Indonesia, atau kita ngobrol di Provinsi DKI Jakarta deh dengan film Ngidam Kamu Itu Ngangkat Sayur Bebanji gitu. Ada harapan-harapan apa nggak sih? Apakah melalui media film ini bisa memberikan kontribusi untuk perkembangan seni budaya juga? iya, pastinya iya. Karena kemarin yang film Ngidam itu memang ada misi tersembunyi sih, apa yang tersembunyi ya. Misinya itu ya ingin mengenalkan makanan-makanan Betawi yang mulai langka. Jadi kalau selama ini mungkin mereka kenalnya baru gado-gado atau kemudian nasi ulam, kemudian nasi uduk. Nah, coba sesuatu Telur kalau biasanya kan kalau tiap tahun tuh di PRJ gitu adanya kerak telur, soto Betawi, gado-gado Betawi. Ini di luar itu ya. Gitu ya. Kemudian selain itu kan kita juga mengenalkan ada unsur-unsur ikonik Betawi itu apa sih? Ada warna-warna khasnya seperti merah, kemudian kuning. Dan kenapa mereka menyukai warna-warna tersebut? Ternyata ada sejarahnya juga. Nah itu kalau sebenarnya harapannya dengan film-film, terutama misalnya kalau film Betawi, misalnya dari filmnya Pak Maudi sendiri deh, misalnya Namanya Bang Rani. Aku hanya sebagian kecil dari film situ tuh kita bisa lihat kayak Tanjidor ya. Ya. Itu adegan Tanjidor itu ikonik banget kan ya. Yang di Atun ya. Itu jadinya penasaran itu ya, ada Tanjidor. Kemudian misalnya kalau misalnya film-film Betawi lainnya tentang Gambang Kromong, tentang ondel-ondel, itu sebenarnya bisa menarik, bisa dieksplorasi lagi. Dan sebenarnya media film itu sesuatu yang bisa mendekatkan, karena biasanya film itu bisa ini dibuat secara ringan, kemudian penonton itu tidak merasa kayak digurui ya, jadi dia bisa menerimanya itu dengan santai, kemudian bisa lebih menarik juga. Misalnya makanan, dia melihat makanan ditampil gitu, wah itu kayaknya enak banget nih, terus dia jadi penasaran, ini kira-kira nyari gimana nih makanan seperti ini. Nah itu sebenarnya bisa lewat media film. Oke, itu seru deh. Mbak, kamu kan tadi bikin film pertama dari Situ Bondo, kemudian Betawi, kemudian nanti yang berikutnya beda lagi. Ini kan pasti harus menampilkan ciri-ciri khas dari budaya masing-masing. Kan tadi Mbak udah bilang kalau di Betawi ada warna-warnanya gitu. Nah ini membeda-bedakan seperti apa, dan supaya kita nggak salah dalam mengangkat budayanya, apa yang dilakukan sama Mbak Dewi dalam produksi kemarin itu? Kemarin saya juga ini jadi mentornya atau jadi penasehat itu teman-teman yang dari Betawi asli. Kemudian yang waktu yang Situ Bondo saya juga dari seniman Situ Bondo saya libatkan juga. Dia biar tidak salah gitu ya. Tadi saya juga dari buku, kemudian saya juga diskusi juga, riset juga supaya tidak salah mengangkatnya. Menarik sekali Mbak. Oke, terus gimana nih Mbak? Kalau selain film Sidul gitu ya, tadi film-film yang lain, kalau film Betawinya sendiri, Mbak Dewi ada rekomendasi nggak berdasarkan yang pernah ditulis
ditulis atau direview gitu, ada film budaya Betawi, apa yang direkomendasikan buat sobat budaya kalau pengen nonton gitu? Ada nggak apa aja gitu? Betawi itu sebenarnya masih jarang ya. Kalau kemudian dari Bang Rano tuh lumayan banyak ya. Kalau Bang Rano itu dia dari Oh kalau dari yang zaman dulu ya, Mbak Baby Nyamin gitu ya. dengan penyamin itu banyak banget ya. Ini apa ya judulnya? Dia tapi di daerah Tangerang Selatan tentang apa ya? Jadi tentang Bang Rano juga. Ini terakhir apa pun lupa judulnya. Aduh ini aduh kok gosip Barongsai. Iya, The Last Barongsai. Aduh ini kita tebak-tebakan dong untuk ketemu judulnya. Ya The Last Barongsai di The Last Tangerang. Barongsai itu dia ada unsur etnis apa namanya Tionghoanya. Ya, mana memang di daerah Tangerang. Tapi juga ada unsur Betawinya juga masih ada juga yang Betawi pinggiran juga ada. Iya. Menurut saya. Iya, kalau baju-bajuri juga masih lama juga ya, udah lama ya. Iya, kalau yang sekarang ini apa ya yang kita coba sobat budaya kepikiran gak nih ada film-film Betawi apa? Atau mungkin punya ide bikin film Betawi soal apa dong? Tadi kan kuliner udah nih, barongsai udah, kepikiran pengen apa coba? Oh kalau film silat Betawi belum ada ya? Yang sekarang kalau Coba dulu ada si Pitung ya zaman dulu. Si Pitung ada. Kok zaman dulu lumayan banyak ya. Mungkin kalau sekarang lebih ini. Nah Mbak, sekali nih sebelum ini, kalau mau bikin film tema budaya ini, bagaimana sih respon dari para investor Mbak? Maksudnya kan kalau tadi produser mungkin karena film pendek ya, belum berhitung untuk pengembalian secara tiket dan jumlah penonton gitu. Tapi kalau produser yang mau arahnya ke komersil, kalau misalnya ngikutin bercontoh kepada film ngeri-ngeri sedap gitu ya, dia bahkan sampai sempat direkomendasikan sebagai film yang mewakili Indonesia ya ke ajang festival Iya, film perwakilan Oscar ya. Iya. Tahun ini ya. ya. Nah, menurut Mbak Dewi gimana sih Mbak? Apakah mereka para investor itu atau para produser itu melihat film budaya khususnya Betawi ya karena kita mewakili Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta itu seperti apa? Apa ya yang pastinya itu sesuatunya itu menarik ya. Kalau sekarang tuh penonton Indonesia itu sudah pintar ya. Maksud saya itu mereka nggak hanya film-film yang mengikuti selera misalnya film-film horor aja, tapi mereka juga udah banyak film-film yang bertema budaya itu yang sukses juga secara komersil ya. Seperti yang kemarin Yuni juga ada unsur dari mana itu Bantennya ya. Banten juga sukses juga. Nah sebenarnya kalau dari Betawi itu sebenarnya Betawi itu cenderung ke komedi kalau menurut saya. Jadi sebenarnya dia bisa dan respon penonton komedi itu masih banyak. Kalau selain film horor, kemudian selain drama romantis, komedi juga masih lumayan mendapat tempat di penonton Indonesia. Jadi dia bisa menambahkan unsur-unsur komedinya, kemudian sentuhan-sentuhan misalnya makanan. Nah ini makanan, kalau saya perhatikan sekarang penonton Indonesia tuh suka. Apalagi kalau misalnya ada adegan-adegan makanan yang menggugah selera itu mereka bahas. Kayak kemarin itu di film Aruna dan Lidahnya, kemudian di film Atira walaupun bukan film kuliner, tapi adegan-adegan makanan itu banyak dibahas. Karena ada upacara-upacaranya ya. Itu masakan Sulawesinya itu kayak enak banget ya kayaknya. Ya, benar. Oke Mbak, terakhir nih, ada harapan apa untuk kemajuan dan perkembangan film budaya Betawi? Saya harap sih film-film budaya Betawi semakin banyak ya, karena kalau saya perhatikan budaya Betawi itu begitu banyak yang bisa dieksplorasi ya, dari batiknya, dari seni musiknya ada tanjidor, gambang kromong dan masih banyak lainnya. Dan ondel-ondel sendiri tuh punya sejarah yang menarik dari tolak bala ya dulunya itu ya. Kemudian dia jadi kesenian keliling. Nah itu sebenarnya banyak hal-hal yang menarik dari Betawi itu yang bisa dikulik ya. Kemudian waktu kemarin saya datang ke Museum Sejarah Jakarta, itu saya juga baru tahu ada namanya budaya bumi, kebudayaan bumi di Jakarta.
Nah itu kalau misalnya dikulik juga apa sih budaya Bumi dan kemudian apa hubungannya dengan budaya Betawi masa kini, itu sepertinya menarik. Itu suatu ide lagi Sobat Budaya, silahkan kalau mau memproduksi. Iya, ada kebudayaan Bumi itu apa itu? Itu sesuatu yang menarik dari makanan, dari buah-buahan sendiri ya. Ada yang nama-nama menteng. Itu apa sih? Saya sendiri juga nggak tahu itu buahnya seperti apa ya. Buah menteng, kemudian nama-nama jalan di Jakarta yang terinspirasi dari buah-buah langka di Jakarta itu seperti apa, itu juga misalnya kalau dibuat film itu sepertinya menarik. Misalnya pencarian buah-buah langka di Jakarta itu juga bisa sesuatu yang menarik juga. Oke, terima kasih sekali inspirasinya. Selamat buat prestasinya. Semoga tetap semangat berkarya supaya bisa memberi inspirasi kepada kita semua ya para Sobat Budaya untuk menantikan karya-karya berikutnya. Film-film budaya semakin banyak diambil dari beberapa angle, mau kuliner, mau apapun ya Mbak ya. Semoga tetap semangat. Makasih banget waktunya udah ngobrol-ngobrol sama kita di podcast budaya ya Mbak Dewi. Oke, itulah tadi obrolan kita sama Mbak Dewi Puspasari yang membagi ilmu dan pengalamannya mengenai film budaya Betawi. Dan film-film budaya Betawi ini tidak hanya menyajikan hiburan, tetapi juga berperan penting dalam mempromosikan juga melestarikan warisan budaya kota Jakarta. Kayak tadi kan sayur babanci gitu misalnya ya kan, dengan menyelipkan nilai-nilai dan tradisi yang khas dalam karya-karya mereka. Oke, Sobat Budaya, kita sampai di sini dulu aja. Nanti kita akan lanjutkan lagi obrolan kita dengan tema-tema menarik lainnya tentu saja. Kita akan berjumpa dalam episode podcast budaya berikutnya. Sampai jumpa, terima kasih.